Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Banser. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Di situ ada Pak Bupati, tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama, dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak, sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 Banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada Banser, 2 tahun itu dibiarkan. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Itu tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun. Jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar, sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfir, 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 subha, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Banser. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampean. Gina pembuatan. Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati, tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama, dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak, sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 Banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada Banser, 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai, tapi dibiarkan. Astagfir, astagfir. Ini ada apa ini?
Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu. Sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran. Ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu. Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu, ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor dua, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong nggih. Nah, para cerek, para sedulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, diamplopi, kalau seumpama diamplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul Mbah Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Mbah Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau sebegitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbah Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbah Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbah Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah. Di samping makamnya Mbah Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbah Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes napa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kaya kedi dikai tisu ya gak apa-apa. Napa malih niki keluarga majan niku nyebut sederek teng kula ne boten saged ngendika napa-napa wis. Ana wong wetenge luweh malah dikai kopi, dikai tisu sisan nggih. Niku maksude piye iki? Sing bener ki sing lurus ini pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wong ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis nguping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Faham napa mboten? Para cerek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa Timur Kiai. Nek sing wingi bahasa Jawa Tengah nyong. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged mah komunikasinya kurang. Nggih napa mboten? Lah iku para cerek, para sedulur niku protes.
Akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbah Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda pertama kali membangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten, malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak, wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kuwi. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua.